Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar mengejutkan yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu nasib tenaga honorer di tahun 2025 di tangan Pemda. Formasi P3K 2024 tidak cukup. Fakta mengejutkan dari Menpan RB. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan mengejutkan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Nasib tenaga honorer di Indonesia kini tengah menjadi perhatian. Tahun 2025, keputusan terkait status mereka sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah atau Pemda. Hal tersebut disampaikan oleh Menpan RB Rini Widiantini yang mengungkapkan bahwa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 hanya sekitar 1,7 juta. Sayangnya, jumlah tersebut dianggap tidak mampu mengakomodir seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat. Lebih parahnya lagi, beberapa Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan mereka, sehingga banyak tenaga honorer seharusnya mendapatkan tempat justru tidak terakomodir. Pemerintah pusat telah menyediakan regulasi termasuk keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Kebijakan ini memberikan solusi alternatif melalui dua skema pengangkatan honorer, yaitu pengangkatan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Selanjutnya, kami sampaikan mengenai skema P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Untuk menjawab tantangan ini, tenaga honorer yang telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi akan diangkat menjadi P3K sesuai dengan kualifikasi dan hasil seleksi mereka. 1. P3K penuh waktu. Pelamar yang lolos seleksi dengan nilai terbaik akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Mereka juga akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP dan terdaftar di database BKN Pegawai Negara atau database BKN. Dan untuk mencapai P3K penuh waktu ini, tenaga honorer selain mendapat peringkat terbaik juga harus mendapatkan formasi atau bisa memenuhi formasi yang disediakan.
Kemudian jam kerja sesuai dengan ketentuan normal ASN di instansi tempat mereka bertugas. Selanjutnya yang kedua yaitu P3K paruh waktu. Pelamar yang telah menyelesaikan seleksi tetapi tidak lolos peranggingan atau formasi tidak tersedia dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu. Untuk jam kerja dibatasi hingga 4 jam per hari dan status mereka tetap tercatat di database BKN. Pengangkatan dilakukan tanpa tes ulang berdasarkan pengajuan instansi dan kinerja selama masa kerja paruh waktu. Sebagai tambahan informasi, untuk mekanisme penggajian P3K paruh waktu sampai saat ini belum ada keputusan atau mekanisme yang jelas dari pemerintah. Selanjutnya, mengenai ketentuan baru bagi honorer tahun 2024. Keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 khususnya Diktum 31 menyebutkan bahwa pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi tetap tidak mendapatkan alokasi formasi tetap dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar tenaga honorer tetap memiliki peluang meski belum sepenuhnya menjadi P3K penuh waktu. Tahun 2025 akan menjadi ujian bagi pemerintah, terutama Pemda, dalam memberikan solusi bagi tenaga honorer. Dengan regulasi dan skema yang telah ditetapkan, akankah nasib tenaga honorer berujung manis atau sebaliknya berujung sadis? Semua tergantung pada keseriusan Pemda dalam menjalankan peran mereka. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer atau seleksi P3K tahun 2024, yaitu nasib tenaga honorer di tahun 2025 di tangan Pemda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.